Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam membantu tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bersubtema anti narkoba. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indi Nihetal Aulia, bisa dipanggil Indi, dan teman-teman saya Wahyu Kurnia Rizky, bisa dipanggil Wahyu. Saya Asli Bula Putri, bisa dipanggil Dewa. Saya Sarah Beratwa Islami, bisa dipanggil Salsa. Saya Friska Sabila, bisa dipanggil Friska. Saya Noviana Mahisa Putri, bisa dipanggil Novi. Nama saya Sri Rahayu. Saya bertugas di Puskesmas Taniroto. Pastinya teman-teman dan anak muda zaman sekarang sudah tidak asing dengan kata narkoba. Narkoba sendiri juga berdampak pada bidang banyak, ada kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, Ibu, kami ingin tahu seberapa detailkah bahaya narkoba terhadap Sudah tahu apa itu narkoba, nanti dan akan bisa berpikir yang lebih maju lagi. Nah, narkoba itu adalah narkotik, terus psikotropik, dan bahan adiktif lainnya atau bahan berbahaya. Jadi kalau sebenarnya narkoba itu adalah untuk dunia kesehatan, ya, untuk dunia kesehatan. Contohnya yang gampang itu adalah untuk pembiusan. Itu sebenarnya pembiusan itu contohnya kalau mau operasi. Cuma pada zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja ya, juga dari dulu itu banyak narkoba itu disalahgunakan. Yang namanya disalahgunakan itu adalah tidak menggunakan resep dokter, ya. Dia ada penyalahgunaan narkoba. Kalau sampai kalian mencoba-coba menyalahgunakan narkoba, itu sangat besar sekali dampak kesehatannya. Ya, terutama setelah kita mengkonsumsi narkoba, itu dia akan mempengaruhi, akan merubah sel saraf pusat. Ya. Jadi manusia itu kan dipromotori, maksudnya digerakkan satu di saraf otak kan ya, yang menentah seluruh tubuh itu adalah dari otak. Tapi karena pemakaian narkoba yang tidak direkomendasikan atau penyalahgunaan narkoba itu, dari ini akan merubah dan merusak sel saraf otak. Kalau sel saraf otak ini sebagai pemicu utama, maksudnya otak utama tubuh kita, kalau sudah dirusak, dan itu pengaruhnya akan ke seluruh tubuh, gitu, ya. Nanti bisa berdampak ke penyakit, bisa berdampak ke sosial dan lain sebagainya. Ya. Terus, Iya, terima kasih Ibu. Nah, macam-macam narkoba yang Ibu ketahui ada apa aja nih? Untuk jenis-jenis macam-macam narkoba itu adalah ada yang disuntikkan, ada yang pil, ada yang dibiru. Kalau yang diminum itu adalah jenis pil, contohnya adalah pil ekstasi, gitu ya. Terus kalau yang dihirup itu jenis ganja, itu yang kayak tembakau itu, yang sering disalahgunakan itu. Terus kalau yang disuntikkan itu jenis biru. Nah, itu sama-sama berbahayanya bagi tubuh manusia, ya. Yang jelas itu, nah tadi kayak yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada langsung mengganggu dan merusak sel saraf. Bu, apakah bahayanya narkoba juga dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui? Narkoba apabila dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui itu jelas akan berdampak besar. Terutama yang pertama adalah untuk janinnya. Pertama, di saat kehamilan itu terus otomatis akan mengganggu pertumbuhan janin, karena pada kehamilan itu kan baru pembentukan janin. Pembentukan janin itu kan harus diperlukan material jenis gizi-gizi yang cukup, ya, dari protein, vitamin, mineral, dan lain sebagainya.
Tapi kalau si ibu itu mengkonsumsi narkoba akan masuk ke janin melalui transplasenta lewat plasenta janin. Dan otomatis dalam pertumbuhan janin ini karena terkena narkoba itu akan mengganggu pertumbuhannya, bisa janinnya cacat dan lain sebagainya. Terus nanti pengaruhnya di saat persalinan. Kalau pas saat persalinan itu yang pertama bisa terjadi keguguran, belum cukup bulan sudah lahir. Terus jenis B itu prematur juga belum cukup bulan itu lahir. Bisa jadi bayi yang dilahirkan itu adalah ada kecacatan janin sejak dari dalam kehamilan. Ya, mengkonsumsi narkoba. Pertanyaan selanjutnya, Apakah ada risiko penularan penyakit bagi para dalam pemakai narkoba narkoba itu karena dia saraf otaknya itu sudah terganggu, dia akan ketergantungan kan, terus dia akan disorientasi, jadi dia tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa tenang dan lain sebagainya, dia ketergantungan. Terus saat ketergantungan dia harus memasukkan narkoba itu, terutama yang lewat suntikan kan. Dan lewat suntikan itu kan harusnya kan hanya dipakai satu suntikan untuk satu orang, tapi bagi pecandu narkoba itu tidak akan berpikir seperti itu. Yang penting ada jarum suntik. Beberapa orang kan biasanya kan bergerombol kalau pecandu narkoba itu memakainya gitu kan. Dia cuma yang penting ada jarum suntik itu langsung suntikan. Sudah disuntikan ke si A, nanti si B juga akan menyuntikkan. Nah, kalau sampai jarum suntik ini sudah dipakai si A atau si B, bila nggak itu si A atau si B itu kena HIV AIDS atau penyakit menular lainnya, terus dipakai salah satu lagi pecandu narkobanya itu, nah dia otomatis akan tertular HIV. Nah, lewat jarum suntik itu karena penularannya lewat pembuluh darah, otomatis itu bisa terjadi resiko penularan. Makanya Ya. Bagaimana dampak narkoba terhadap perkembangan otak remaja? tadi sudah disebutkan kan, jelas itu narkoba itu adalah langsung merusak saraf otak. Ya sudah otomatis kalau remaja itu mengkonsumsi narkoba yang berlebihan, yang disalahgunakan itu bukan dengan resep dokter, jelas terganggu dari saraf otaknya. Dia tidak akan bisa berpikir jernih, emosian, tidak mengucilkan diri, merasa bersalah dan lain sebagainya, tidak konsentrasi dalam belajar gitu, terus cenderung menutup diri dan lain sebagainya. Jelas-jelas itu otak akan terganggu. Penyakit apa saja yang diakibatkan oleh narkoba? Penyakit yang diakibatkan oleh narkoba itu selain tadi mengganggu sistem saraf otak, itu akan merusak jaringan-jaringan tubuh lainnya, bisa ginjal, bisa jantung, bisa paru gitu. Jadi itu kalau menyerang ke ginjal bisa terjadi ginjal. Kalau ke paru itu bisa terjadi CA atau kanker paru, bisa terjadi penyakit jantung dan lain-lain ya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana cara efektif untuk mendekati dan membantu orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk kesehatan tubuh? Cara pendekatan, terutama kepada remaja, pecandu ya, yang sudah pecandu, itu cara pendekatan dan cara mengobati, jadi cara penanganan itu sebenarnya hampir sama, gitu ya. Yang pertama itu kalian harus tahu apa itu narkoba, benar-benar harus tahu itu apa narkoba, sampai efeknya bagaimana, itu dengan harus tahu, gitu. Itu harus tahu. Terus yang berikutnya adalah dengan pendekatan secara interpersonal oleh orang-orang yang dikasih, terutama orang tua, orang terdekat dalam satu keluarga itu kita dikasih, kita motivasi, kita bantu untuk berpikiran yang positif, gitu kan? Itu kita pendekatan sambil kita kasih apa itu narkoba, bahayanya bagaimana, gitu kan? Terus kita pendekatan secara agama, dia harus meningkatkan ibadahnya,
makanya kita harus mendekatkan ke amplop biar dia bisa berpikir lebih jauh lagi. Jadi dia akan tahu bagaimana bahayanya, terus dosanya bagaimana. Terus yang lebih lagi itu lebih bagus lah, efektif lagi olahraga gitu ya. Anjurkan untuk olahraga itu karena apa tuh? Olahraga secara rutin gitu, okay? Olahraga secara rutin apa tuh tujuannya kok disuruh olahraga? Disuruh olahraga ini adalah untuk membebaskan, merefresh saraf-saraf otak yang terkena atau terdampak dari narkoba itu. Ya. Dengan olahraga ini saraf-saraf otaknya akan terrefresh, ya. Jadi membebaskan dari kekangan narkoba. Gitu, ya. Terus bagi pecandu yang lebih berat lagi, kalau sudah pendekatan, sudah kita motivasi dan sebagainya, kalau sudah berat lagi ya harus kita bawa ke rehabilitasi. Bagaimana cara mengatasi atau menyembuhkan para pecandu tersebut? Sama seperti tadi, dengan pendekatan, dengan olahraga, terus yang lebih parah lagi itu ke panti rehabilitasi ya. Itu misal dicuci darahnya itu bisa sembuh nggak? Cuci darah itu adalah salah satu dari dampak kesehatan karena narkoba itu. Jadi cuci darah itu karena apa? Tadi sudah ada kan gagal ginjal. Ya. Dari efeknya narkoba itu adalah menyebabkan gagal ginjal. Yang namanya tubuh itu penyaringan itu utama adalah di ginjal. Nah, ginjal itu fungsinya untuk menyaring-nyaring kotoran dalam tubuh itu. Terus kalau ginjalnya itu sudah rusak karena narkoba, kan tidak bisa menyaring kotoran dalam tubuh. Nah, nggak bisa juga, ginjalnya sudah tidak berfungsi lah. Makanya untuk bisa bertahan itu, kalau ginjalnya, darahnya ini kan tidak dicuci, gitu. Karena ginjal itu adalah juga menyaring kotoran, menyaring darah itu, gitu. Caranya membersihkan itu. Nah, itu kalau nggak dibersihkan kan otomatis kalau tubuh yang sehat kan yang membersihkan ginjal, gitu kan. Nah, jadi karena ginjalnya sudah rusak, tidak bisa membersihkan tubuh, kotoran-kotoran tubuh, tidak bisa membersihkan darah, ya otomatis harus dicuci darahnya lewat medis. Gitu. Jadi namanya cuci darah itu tidak menyembuhkan narkoba atau tidak menyembuhkan orang itu dari gagal ginjal, itu tidak bisa. Kalau ginjalnya sudah rusak itu tidak bisa. Dengan bantuan itu dengan cuci darah dengan mesin, alat-alat medis gitu ya. Jadi kalau cuci darah itu hanya memperpanjang umur, tidak bisa menyembuhkan dari gagal ginjal. Ya. Terus apa lagi? Apakah saran atau pesan ibu untuk generasi muda atau remaja sekarang yang jangan sampai terkena atau masuk ke lingkungan narkoba ya. Yang pertama, jenengan harus tahu gitu, apa narkoba, dampaknya bagaimana. Jenengan harus paham gitu. Jadi kalau sudah tahu itu, jenengan akan tidak mau mengkonsumsi narkoba atau coba-coba narkoba. Itu jenengan harus paham sekali gitu. Terus jangan biasakan pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat, makanan yang bergizi, terus olahraga tadi ya. Olahraga itu dirutinkan minimal 1 minggu sekali minimal itu ya, minimal itu. Terus olahraga, terus dengan bergaulah di lingkungan yang baik-baik, ya. Jangan sampai dengan terjerumus ke pergaulan bebas, ya, gitu. Jangan sampai terjerumus ke pergaulan. Carilah lingkungan dan teman-teman yang baik. Carilah lingkungan dan teman-teman yang baik. Kalau sampai ada teman-teman itu yang sekiranya itu berdampak negatif bagi kita, tidak usah kita. Dengan lebih baik berkumpul dengan teman-teman yang baik. Terus yang lebih penting lagi, jenengan harus berani mengatakan tidak pada narkoba, gitu ya. Harus berani, gitu ya. Jauhi narkoba sejauh mungkin dan berani katakan tidak pada narkoba, gitu ya. Ya, tingkatkan semangat belajar,
konsumsi gizi, terus kasih sayang orang tua, orang terdekat, keluarga itu harus ditambahkan, harus dipelajari terus kebetulan dalam rumah terutama ya, bergaul dengan orang lain baik, tapi harus saling kerjasama, saling rukun dalam kebaikan, ya. Kuncinya itu dikatakan tidak pada nanti semangat. Oke Ibu, terima kasih atas sharing-sharingnya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Amin. Sama-sama, semoga selalu sehat. Amin. Yang umur yang barokah, masa depan cerah. Amin. Generasi tangguh dan sehat harapan bangsa. Katakan tidak pada narkoba. Susana, Sukses tanpa narkoba. Narkoba. Susana, harapan bangsa. Asal Kukat. ya. Terus share nih. Keliru, kat, keliru.